welcome to NDC Kids. Aku juga mau ikut dong, halo adik-adik. Nutupin, jangan di sini. Geser. Duduk. Halo, bersama kali kiri. Kalian terlalu heboh. Halo. Oh iya. Kalian udah pada duduk mana sebelum adik-adik? Nih, kalian halo kemana saya? Nih, tuh kakak halo. Aduh, udah, stop. Kita mau doa, kita mau fokus ke di sini udah di sini. Oke, kita fokus, adik-adik juga fokus ya. Kita mau doa semuanya udah duduk kan? Udah. Oke. Yuk, kita sekarang mau berdoa dulu adik-adik. Mikir. Gak gitu, Kak. Udah jangan gini. Kita udah gini. Gini aja ya? Iya, udah gitu Oke, aja. baik. Ayo silakan Kak Yosi. Iya. Oke. Kakak jangan di depan dong. Iya. Sini aja Kak. Oke ya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, kita tutup mata. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Kau sangat baik untuk kami Tuhan. Karena kami bisa hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati dari awal sampai akhir kegiatan kami Tuhan, ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur terima kasih. Amin. Yuk foto. Cheese. Sama. Wah. Cheese. Ganti. Lanjut. Cheese. Adik-adik, waktu murid-murid Yesus yang perempuan mau mengunjungi kuburannya Yesus, saat itu pagi-pagi adik-adik, hari Minggu pagi, mereka datang ke sana, mereka kaget banget. Kenapa mereka kaget? Karena ternyata adik-adik, pintu kuburannya Yesus tuh udah kebuka. Adik-adik tahu kan, masih inget kan kalau zaman Yesus itu kuburan itu adalah sebuah goa yang ditutup sama batu yang gede banget. Jadi batunya itu tuh udah kebuka adik-adik. Dan bukan cuman kebuka adik-adik. Begitu murid-murid ini yang perempuan masuk ke dalam, mereka lihat kalau tubuh Yesus tuh udah gak ada. Nah adik-adik, saat itu menangislah mereka sejadi-jadinya. Sedih mereka. Karena mereka pikir gini, aduh
Kok tega banget orang yang nyuri tubuhnya Yesus? Mau diapain tubuhnya? Mau dibawa kemana? Terus mau ditaruh kemana? Mereka sedih banget. Apalagi adik-adik, waktu itu kan waktu proses penyaliban Yesus kan pasti banyak bagian tubuh yang rusak ya adik-adik. Waktu itu Yesus dipukul, dipaku, kakinya, tangannya dikasih mahkota duri. Aduh, banyak deh bagian tubuhnya yang rusak. Terus mereka semakin sedih lah. Waktu ingat itu tubuhnya yang rusak-rusak itu, mereka makin sedih banget. Makin nangis lah mereka, meraung-raung. Tapi adik-adik, waktu ada satu murid perempuan yang namanya Maria Magdalena sambil masih nangis adik-adik, karena dia sedih banget adik-adik. Dia masih di depan kubur, dia sambil nangis di sekitaran kubur itu ya. Dia nangis, mungkin yang namanya nangis kan tutup mata ya. Gitu kan, sedih banget gitu. Tiba-tiba dia dengar ada suara bapak-bapak laki-laki ajak ngobrol. Terus dia kayak, coba ya, mungkin aku mau tanya sama bapak ini ya. Samar-samar dia dengar suaranya. Mungkin bapak ini tahu ya, ada nggak ya orang yang dia lihat kesini gitu ya. Dia baru berpikir seperti itu. Tiba-tiba bapak itu panggil namanya Maria. Seketika itu, saat itu, tiba-tiba Maria langsung semakin kaget. Langsung dia kenal suaranya dan dia tahu persis itu suara siapa adik-adik. Adik-adik tahu kan itu suara siapa? Dia langsung buka matanya saat itu adik-adik. Dia langsung seneng banget, gak kebayang senengnya. Dan waktu dia pikir ini suaranya yang aku kenal, ternyata benar adik-adik. Itu tuh suara Yesus adik-adik. Waduh, saat itu tuh Maria seneng banget. Bukan main senengnya, luar biasa adik-adik. Wah, adik-adik kebayang dong gimana jadi Maria ketika tahu Tuhan Yesus itu disalib adik-adik. Penolong dia mati adik-adik. Wah, dia langsung pusing adik-adik. Langsung putus asa, langsung shock ketika tahu Tuhan Yesus disalib adik-adik. Orang yang diandelin aja mati, gimana nasibnya? Penolongnya aja mati. Wah, tapi ketika di tengah keputusasaannya dia itu, Maria melihat Tuhan Yesus hidup lagi adik-adik. Wah, langsung Maria semangat lagi. Dia punya harapan baru lagi. Harapan itu ketika dia punya keinginan supaya sesuatu yang baik itu benar-benar terjadi adik-adik. Itu namanya harapan. Maria pasti mikir gini nih. Kalau Yesus pernah janji nih kalau dia mau jadi penolong, terus dia dengan menunjukkan dia hidup bangkit kembali, berarti dia nggak bohong adik-adik, dia benar, dia tepati janjinya adik-adik. Bisa dipercaya omongan Tuhan Yesus. Dari situ tuh Maria mikir nih, berarti di masa depan semenjak saat itu kalau butuh bantuan, punya masalah apa aja, tinggal minta tolong sama Tuhan Yesus aja adik-adik. Dari situ Maria juga tambah yakin kalau Tuhan Yesus itu bisa menghapus dosa semua manusia adik-adik. Gak bohong adik-adik, kalau cuman mati aja bisa hidup lagi, apalagi cuman dosa adik-adik. Adik-adik, itu yang bikin Maria punya harapan baru. Gitu adik-adik. Adik-adik, waktu kita tahu Yesus bangkit, harusnya tuh kita punya harapan baru. Sama kayak Maria. Waktu punya harapan baru adik-adik, kita itu pasti semangat lagi. Kita pasti nggak takut lagi adik-adik. Pasti hidupnya tenang banget. Kok bisa gitu ya? Ya iya. Kan waktu Yesus bangkit, kita tahu bahwa dosa kita semuanya itu udah diampuni adik-adik. Dan juga Tuhan pasti akan menolong kita, selalu menolong kita waktu kita perlu adik-adik. Adik-adik, coba ya bayangin ya. Hidup dalam ketakutan, worry,
bingung, kepikiran, aduh nanti aku di surga kira-kira ada nggak ya rumahnya, ada nggak ya tempat tinggalnya. Kalau aku sih pasti rasanya nggak enak banget. Kalau adik-adik gimana rasanya? Adik-adik kalau hidup dalam ketakutan itu pasti ya, yang udah pasti ya nggak bisa main ya. Terus susah banget belajarnya, bahkan nggak bisa belajar. Terus ya adik-adik ya, bukan cuma nggak bisa belajar, susah main. Kadang-kadang adik-adik bisa nggak nafsu makan adik-adik. Tapi adik-adik jangan takut. Sekarang kita udah enggak usah worry lagi. Kita udah nggak usah takut lagi adik-adik. Karena kita udah punya harapan baru waktu Yesus bangkit adik-adik. It's about new hope. Adik-adik, tahu ya kenapa kita tuh harus happy banget ketika kita lagi ngerayain Paskah? Tahu nggak Kak Riki? Tahu. Waduh, kakak kasih tahu ya. Karena Paskah itu merayakan atau memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Kak. Waktu Yesus bangkit adik-adik, artinya Yesus itu memegang janji-janjinya loh kepada kita semua adik-adik. Ya, Yesus pernah berjanji kalau dia akan menghapus dosa manusia. Wow. Nah, dan menolong kita saat kita perlu. Oke. Kalau dia tetap mati di kayu salib dan dia tidak bangkit, ya gak bisa dong memenuhi janji-janjinya. Gitu ya Kak ya. Nah, untung aja Tuhan Yesus kita itu bukan Tuhan yang sembarangan Kak. Gitu gak sih? Nah, tapi Tuhan Yesus kita itu Tuhan yang sangat setia dan memenuhi janji-janji kita adik-adik. Makanya adik-adik, dia hidup bangkit lagi pada hari yang ketiga adik-adik. Makanya adik-adik, waktu adik-adik dengar kisah Paskah ini, harusnya adik-adik tambah semangat, tambah happy, dan gak pernah takut lagi. Nah, itu namanya adik-adik punya harapan yang baru. It's about new hope. Yay! Nah, adik-adik sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau rela mati buat kami Tuhan, dan Engkau juga rela bangkit buat kami semua Tuhan, untuk membuat kami ada punya harapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Trust you, God, with all my